Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam Tuki. Hai Tuki, apa kabar? Alhamdulillah, aku baik-baik saja. Kalian sedang apa hari ini? Saya sedang mau ini Tuki, pengen joget-joget. Lagi nunggu alat musik. Tuki, ngomong-ngomong, boleh nggak sih kalau misalkan dalam Islam itu bermain musik? Oh ya. Jadi kalian mau menanyakan tentang hukum bermusik dalam Islam? Iya, aku juga bingung, Truki. Kadang ada yang bilang boleh, kadang ada yang bilang enggak. Oh ya. Gini ya, kita jelasin ya. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa masalah nyanyian dan musik sebenarnya bukanlah masalah baru. Hal ini memang cukup pelik, disebabkan beberapa dalil yang mengharamkan nyanyian dan musik lebih kurang sama banyaknya dengan dalil yang membolehkan musik dan nyanyian itu. Walaupun masalah ini cukup rumit, ada beberapa titik temu antara dua pendapat yang membolehkan dan yang mengharamkannya. Yang pertama adalah mereka sepakat mengenai haramnya nyanyian yang mengandung pornografi, kekejian, kefasikan, dan menyeret seseorang kepada kemaksiatan. Karena pada hakikatnya nyanyian itu baik jika memang mengandung ucapan-ucapan yang baik dan jelek apabila berisi ucapan yang jelek. Sedangkan setiap perkataan yang menyimpang dari adab Islam adalah haram apabila jika diiringi dengan irama dan musik yang memiliki pengaruh kuat. Kemudian mereka sepakat tentang bolehnya nyanyian tanpa iringan alat musik dengan syair-syair yang berisi kalimat-kalimat yang baik. Juga pada waktu-waktu tertentu seperti zikir, mengingat kematian, dan lainnya. Kemudian mereka sepakat tentang bolehnya nyanyian diiringi dengan alat musik, dap, rebana saja pada waktu-waktu tertentu seperti hari raya dan resepsi pernikahan. Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi cenderung berpendapat bahwa nyanyian dan musik adalah halal selama tidak menyimpang dari adab Islam, karena asal segala sesuatu adalah halal selama tidak ada nas sahih yang mengharamkannya. Kalaupun ada dalil-dalil yang mengharamkan nyanyian, ada kalanya dalil itu syar'i, jelas tetapi tidak sahih, atau sahih tetapi tidak syar'i. Antara lain ialah sebagai berikut. Pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara manusia ada orang yang pergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa sepengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Quran Surat Luqman ayat 6. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian sahabat dan tabi'in untuk mengharamkan nyanyian. Jawaban terbaik terhadap penafsiran mereka ialah sebagaimana yang dikemukakan Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Ia berkata, ayat tersebut tidak dapat dijadikan alasan dilihat dari beberapa segi. Satu, tidak ada hujah bagi seseorang selain Rasulullah SAW. Dua, pendapat ini telah ditentang oleh sebagian sahabat dan tabi'in yang lain. Tiga, sesungguhnya keterangan ayat itu sendiri membatalkan hujah mereka, karena di dalam ayat tersebut terdapat sifat orang berbuat demikian maka kafir tanpa hilaf, yakni apabila menjadikan jalan Allah sebagai pelecehan. Kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya. Quran Surat Al-Qasas ayat 55. Penggunaan ayat ini sebagai dalil untuk mengharamkan nyanyian tidaklah tepat karena kata al-lagu seperti kata al-batil yang berarti tidak berguna, dan mendengarkan apa-apa yang tidak berguna itu tidak haram selama tidak menelantarkan hak atau melalaikan yang wajib. Adapun hadis-hadis yang dijadikan landasan oleh pihak yang mengharamkan nyanyian semuanya memiliki cacat. Tidak ada satupun yang terlepas dari celaan, baik mengenai subut, periwayatannya maupun petunjuknya atau kedua-duanya. Al-Qadi Abu Bakar Ibnu Arabi mengatakan di dalam kitabnya Al-Hakam, tidak satupun hadis sahih yang mengharamkannya. Demikian juga yang dikatakan Imam Al-Ghazali dan Ibnu Nahwi dalam Al-Umdah, bahwa Ibnu Hazm berkata semua riwayat mengenai masalah pengharaman nyanyian itu batil dan palsu.
Apabila dalil-dalil yang mengharamkannya telah gugur, maka tetaplah nyanyian itu atas kebolehannya sebagai hukum asal. Bagaimana tidak, sedangkan kita banyak mendapati nas syahih yang menghalalkannya. Dalam hal ini cukup riwayat dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Bakar pernah masuk ke rumah Aisyah untuk menemui Nabi SAW. Ketika itu ada dua gadis di sisi Aisyah yang sedang menyanyi. Lalu Abu Bakar menghadiknya seraya berkata, apakah pantas ada seruling setan di rumah Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menimpali, biarkanlah mereka, wahai Abu Bakar, sesungguhnya hari ini adalah hari raya. Makna hadis itu menerangkan bahwa tidak ada larangan yang menyanyi pada hari selain hari raya. Di sini kita bisa mengutip kata-kata Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Muhalla sebagai sanggahan terhadap orang-orang yang melarang nyanyian dan musik. Beliau mengatakan, mereka yang mengharamkan menyanyi itu berhujah dan mengatakan, apakah menyanyi itu sesuatu yang hak atau tidak? Tidak perlu pendapat yang ketiga, yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan, maka tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Quran Surat Yunus ayat 32. Maka jawaban kita, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya diterimanya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap amal seseorang tergantung pada niatnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Maka barang siapa yang mendengarkan lagu-lagu untuk membantu dia bermaksiat kepada Allah, maka dia fasik. Demikian juga terjadi pada selain lagu-lagu, tetapi barang siapa yang dengan lagu itu dia berniat untuk menghibur dirinya dan untuk memperkuat taatnya kepada Allah, dan dengan lagu-lagu itu ia bersemangat untuk berbuat kebajikan, maka ia termasuk berbuat ketaatan dan kebaikan, dan perbuatannya termasuk barang hak. Nah, begitu teman-temanku, apakah kalian mengerti? Ya. Oh gitu ya. Jadi kalau misalkan lagu itu cenderung untuk berbuat maksiat, berbuat dosa itu dilarang ya. Tapi kalau lagu itu malah menambahkan ketaatan kita kepada Allah, berarti lagu itu diperbolehkan ya. Ya. Intinya seperti itu ya. Jadi memainkan musik atau lagu itu halal selama tidak menyimpang dari syariat Islam. Ya, baiklah kalau begitu saya pamit dulu ya. Tuki pamit dulu ya. Kalian baik-baik di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.